Terminal itu tak pernah benar-benar mengenal malam. Lampu-lampu kuning menggantung redup di tiang besi berkarat, memantulkan bayangan panjang bus-bus tua yang menggeram seperti binatang lapar. Suara klakson bersahutan, bercampur teriakan kernet, langkah tergesa penumpang, dan derit koper yang diseret di lantai semen retak. Di sudut-sudut gelap terminal Jawa Timur itu, kehidupan berjalan keras tanpa ampun. Di antara hiruk-pikuk tersebut, seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun melangkah perlahan sambil memanggul keranjang kecil berisi tisu dan air mineral. Namanya Rani, tubuhnya kurus, kaos lusuhnya sudah pudar oleh matahari dan debu jalanan. Kakinya telanjang, menginjak lantai terminal yang dingin dan kotor, namun ia tetap berjalan, menawarkan dagangannya dengan suara lirih yang hampir tenggelam oleh kebisingan. "Air, mas, tisu, bu," ucapnya berulang kali, meski tak selalu mendapat jawaban. Banyak mata memandangnya sekilas lalu berpaling, seolah keberadaan Rani hanyalah bagian dari pemandangan terminal yang biasa. Sesekali ia tersenyum kecil, senyum yang dipaksakan agar dagangannya laku, meski perutnya sendiri perih menahan lapar sejak pagi. Terminal adalah sekolah kehidupan bagi Rani. Ia belajar mengenali wajah-wajah ramah dan wajah-wajah yang harus dihindari. Ia hafal jam kedatangan bus malam, tahu sudut mana yang paling ramai, dan sudut mana yang harus ia jauhi saat hari mulai gelap. Karena ketika malam turun, bukan hanya dingin yang datang, tetapi juga ketakutan. Di balik kios-kios gelap dan bangku reyot, kekuasaan lain bersembunyi. Terminal ini bukan hanya milik penumpang dan pedagang, tapi juga milik mereka yang merasa berhak memeras yang lemah. Rani tahu itu. Setiap langkahnya selalu diiringi kecemasan, takut bertemu orang-orang yang menagih setoran yang tak pernah adil. Malam itu, langit tampak pekat tanpa bintang. Angin membawa bau solar dan asap rokok. Rani menggenggam keranjangnya lebih erat, menghitung receh hasil jualannya. Jumlahnya sedikit, terlalu sedikit. Hatinya bergetar, karena ia tahu, angka sekecil itu bisa membawa masalah besar. Di tengah keramaian yang tak peduli, Rani berhenti sejenak di dekat tiang lampu. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa keberanian. Ia tak tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, dan bahwa terminal yang tak pernah tidur itu akan segera menjadi saksi terbongkarnya sesuatu yang selama ini tersembunyi. Terminal kembali riuh, bus datang dan pergi. Namun bagi Rani, malam itu terasa berbeda. Ada firasat yang membuat dadanya sesak, seakan langkah kecilnya sedang menuju takdir yang tak bisa dihindari. Dan di antara bayang-bayang panjang terminal, kisah ini pun mulai bergerak. Rani kembali melangkah menyusuri lorong terminal dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Keranjang kecil di tangannya terasa makin berat, bukan karena isinya, melainkan karena rasa cemas yang menekan dadanya. Setiap kali suara sepatu menghantam lantai terlalu keras atau ada tawa kasar dari kejauhan, tubuhnya refleks menegang. Matanya tak henti-henti menoleh, memastikan ia masih aman untuk beberapa langkah ke depan. Ia berhenti di depan seorang penumpang yang duduk lelah di bangku panjang. Dengan suara setipis angin, Rani kembali menawarkan dagangannya. Senyum kecil terukir di wajahnya, senyum yang ia latih setiap hari, senyum yang harus tetap ada meski hatinya gemetar. Ia tahu, tanpa senyum itu, tak ada yang akan meliriknya, tak ada yang akan membeli, dan malam ini bisa berakhir lebih buruk. Beberapa koin berpindah ke tangannya. Rani mengucapkan terima kasih berkali-kali, seolah koin-koin itu adalah anugerah besar. Padahal ia tahu, uang itu belum cukup. Belum pernah cukup. Setiap malam, sebagian hasil keringatnya akan berpindah. Tangan, bukan untuk makan, bukan untuk ibunya, melainkan untuk orang-orang yang menguasai terminal dengan ancaman. Ingatan tentang ibunya menyelusup tanpa izin. Wajah pucat itu terbaring di rumah kontrakan sempit, batuk yang tak kunjung reda, dan obat yang harus ditebus esok hari. Rani menelan ludah. Ia bekerja bukan untuk mimpi besar, hanya untuk bertahan hidup satu hari lagi. Dan senyum itu, senyum kecil di wajahnya, adalah satu-satunya tameng yang ia punya. Di sudut lain terminal, suara tawa keras terdengar. Rani mengenali suara itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tak perlu melihat untuk tahu siapa mereka. Tubuhnya hafal rasa takut itu. Tangannya mulai berkeringat, dan langkahnya melambat tanpa sadar. Ia berharap malam ini mereka tak memperhatikannya, berharap bisa menghilang di antara kerumunan. Namun terminal terlalu kecil untuk bersembunyi dari ketakutan. Rani kembali berjalan,
berpura-pura tak mendengar apapun. Senyumnya kembali ia pasang, meski sudut bibirnya bergetar. Ia menguatkan diri, mengingat pesan ibunya, bahwa menangis di depan orang lain hanya akan membuat dunia semakin kejam. Lampu terminal berkedip sesaat, lalu menyala kembali. Bayangan Rani terpantul panjang di lantai semen, tampak kecil dan rapuh. Ia berhenti sejenak, menatap bayangannya sendiri, seolah bertanya apakah ia cukup kuat untuk malam ini. Jawabannya tak pernah jelas, tapi langkahnya tetap berlanjut. Tanpa Rani sadari, dari kejauhan ada sepasang mata yang memperhatikannya dengan tenang. Bukan mata yang penuh ancaman, melainkan mata yang membaca luka di balik senyum kecil itu. Malam terus berjalan, dan senyum Rani yang dipaksakan perlahan membawa kisah ini menuju titik yang tak bisa lagi dihindari. Tawa kasar itu semakin jelas terdengar, memantul di dinding terminal yang kusam. Rani akhirnya melihat mereka, 3 pria bertubuh besar berdiri di dekat kios rokok, dengan rokok menyala di bibir dan tatapan liar yang menyisir setiap sudut. Di tengah mereka berdiri Bargo, sosok yang namanya saja sudah cukup membuat para pedagang kecil menunduk. Wajahnya keras, rahangnya tegang, dan matanya menyimpan kesenangan aneh setiap kali melihat rasa takut di mata orang lain. Terminal ini adalah kerajaan kecil bagi Bargo. Tidak ada hukum, tidak ada belas kasihan. Semua yang mencari nafkah di sini harus izin padanya, termasuk anak-anak seperti Rani. Ia menyebutnya aturan, padahal semua orang tahu itu hanyalah pemerasan yang dibungkus ancaman. Siapapun yang berani menolak, akan merasakan akibatnya, entah dagangan yang dirusak, tubuh yang lebam, atau trauma yang tak mudah hilang. Rani mencoba menunduk dan mempercepat langkah, berharap bisa melewati malam ini tanpa bertemu langsung. Namun harapan seringkali terlalu rapuh di tempat seperti ini. Salah satu anak buah Bargo melirik ke arahnya, lalu menyenggol lengan pemimpinnya sambil berbisik. Bargo tersenyum miring, senyum yang membuat perut Rani terasa mual. Bocah, suara itu memecah keramaian. Langkah Rani terhenti seketika, keranjang di tangannya bergetar. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat seperti terpaku ke lantai. Perlahan ia menoleh, wajahnya pucat, senyum kecil yang biasa ia pasang kini tak lagi mampu menutupi ketakutan. Bargo mendekat dengan langkah santai, seolah menikmati setiap detik penderitaan yang ia ciptakan. Ia meraih keranjang Rani tanpa izin, mengaduk isinya dengan kasar. Koin-koin berbunyi nyaring, terdengar seperti ejekan. "Cuma segini," katanya sambil tertawa pendek, namun matanya tajam dan dingin. Rani menunduk lebih dalam, bibirnya bergetar saat mencoba menjelaskan, suaranya hampir tak terdengar. Ia ingin berkata bahwa dagangannya sepi, bahwa ibunya sakit, bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi kata-kata itu seperti tercekik di tenggorokannya. Ia tahu, alasan tak pernah berarti apa-apa bagi orang seperti Bargo. Orang-orang di sekitar pura-pura sibuk. Ada yang menoleh lalu cepat-cepat memalingkan wajah, ada yang berdiri membeku tanpa berani bergerak. Terminal kembali menunjukkan wajah aslinya, ramai, tapi sepi dari keberanian. Rani berdiri sendirian di tengah kerumunan, kecil dan tak berdaya. Di balik bayangan tiang lampu, kekuasaan gelap itu kembali menancapkan pengaruhnya. Malam belum mencapai puncaknya, dan sesuatu yang lebih buruk terasa mengintai. Rani tak tahu bahwa sebentar lagi, rasa takut yang selama ini ia pendam akan meledak dalam sebuah peristiwa yang tak akan pernah ia lupakan. Udara terminal mendadak terasa lebih berat ketika Bargo melempar keranjang Rani ke lantai. Botol air mineral berhamburan, tisu-tisu terinjak kaki orang yang buru-buru menjauh. Suara benturan itu seperti palu yang menghantam dada Rani, membuat napasnya tercekat. Ia refleks berjongkok, berusaha mengumpulkan barang dagangannya, seolah dengan begitu ia bisa menyelamatkan harga diri yang telah direnggut. "Cepat!" bentak salah satu anak buah Bargo. Tangannya mendorong bahu Rani hingga tubuh kecil itu terhuyung. Kerumunan bergeser, menciptakan lingkaran tak kasat mata, bukan untuk menolong, melainkan untuk menonton. Terminal yang biasanya riuh kini berubah menjadi panggung sunyi, tempat ketakutan dipertontonkan tanpa suara protes. Rani menggenggam koin-koinnya dengan tangan gemetar. Jumlahnya jauh dari cukup. Ia menatap Bargo dengan mata berkaca-kaca, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Besok Rani tambah," ucapnya lirih, suaranya nyaris pecah. Kata-kata itu melayang lemah, jatuh di hadapan wajah yang tak mengenal belas kasih. Bargo tertawa pendek, lalu wajahnya mengeras. Dalam sekejap, tangannya melayang.
Tamparan itu tak hanya mengenai pipi Rani, tetapi juga menghancurkan sisa harapannya. Tubuh kecil itu terjerembab, telapak tangannya terbakar saat menahan jatuh. Rasa perih menjalar cepat, lebih cepat dari air mata yang akhirnya tumpah. Tangisan Rani pecah, namun ia berusaha menahannya, menggigit bibirnya hingga terasa asin. Ia tahu menangis bisa membuat mereka semakin kejam. Namun malam itu, rasa sakit dan takut bersekutu, menekan hatinya hingga tak ada ruang tersisa. Ia meringkuk, melindungi kepala, sementara kata-kata kasar menghujani seperti hujan batu. Beberapa orang menoleh dengan wajah tegang, lalu kembali memalingkan pandangan. Ada yang menghela napas panjang, ada yang berbisik, tetapi tak satu pun melangkah maju. Ketakutan telah lama berakar di terminal ini, dan keberanian menjadi barang langka yang tak semua orang mampu memilikinya. Di sudut terminal, bayangan tiang lampu memanjang, memotong tubuh Rani yang tergeletak. Waktu terasa melambat, detik-detik berlalu seperti siksaan. Setiap suara terasa jauh, kecuali degup jantungnya sendiri yang berdentum tak beraturan. Dunia seolah menyempit, menyisakan rasa sakit dan ketidakadilan yang telanjang. Dan di antara kerumunan yang membeku itu, ada sepasang mata yang tak berpaling. Mata yang sejak tadi mengamati dengan napas tertahan, menimbang antara diam dan bertindak. Malam itu, bagi Rani, telah berubah menjadi neraka, dan bagi seseorang yang menyaksikannya, menjadi titik balik yang tak bisa dihindari. Dari balik bayangan tiang lampu itu, sosok pria bersorban putih akhirnya melangkah maju. Pakaiannya sederhana, jubahnya tampak lusuh oleh perjalanan jauh, namun langkahnya tenang, seolah keramaian dan kekerasan di sekitarnya tak mampu menggoyahkan hatinya. Dialah Gus Ikdam, seorang pengembara yang selama ini memilih berjalan dalam diam, menyimpan apa yang seharusnya tak mudah disaksikan manusia biasa. Tatapannya jatuh pada tubuh kecil Rani yang meringkuk di lantai terminal. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, rasa yang sudah lama tak ia rasakan, bukan amarah, bukan pula ketakutan, melainkan panggilan nurani yang menekan kuat. Ia tahu, jika ia melangkah lebih jauh, maka batas yang selama ini ia jaga akan runtuh. Gus Ikdam berhenti beberapa langkah dari Bargo. Suasana terminal terasa berubah, meski tak ada yang benar-benar mengerti mengapa. Angin malam berembus lebih dingin, suara riuh seperti tertahan di tenggorokan orang-orang yang menyaksikan. Bargo menoleh dengan alis terangkat, menilai sosok di hadapannya dengan pandangan meremehkan. "Ini urusan kami," kata Bargo kasar. Nada suaranya penuh ancaman, seolah ingin mengusir siapapun yang mencoba ikut campur. Anak buahnya ikut maju setengah langkah, siap menunjukkan kekuatan yang biasa mereka banggakan. Gus Ikdam tak segera menjawab. Ia menunduk, membantu Rani duduk perlahan. Tangannya menyentuh bahu kecil itu dengan lembut, sentuhan yang membuat tangisan Rani mereda, meski tubuhnya masih gemetar. Dalam tatapan Gus Ikdam, Rani melihat sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa aman. "Anak ini hanya ingin hidup," ucap Gus Ikdam akhirnya, suaranya rendah namun jelas. Tak ada teriakan, tak ada makian, hanya kalimat sederhana yang terasa berat. Beberapa orang di sekitar menelan ludah, merasakan tekanan yang tak kasat mata. Bargo tertawa sinis. Baginya, kata-kata seperti itu hanyalah lelucon. Ia mendekat, berdiri terlalu dekat dengan Gus Ikdam, mencoba menantang. "Kalau mau jadi pahlawan, cari tempat lain," katanya, matanya menyipit tajam. Namun Gus Ikdam tetap berdiri tegak. Di dalam dirinya, pergulatan batin mulai memuncak. Ia bisa saja pergi, seperti yang biasa ia lakukan. Tapi wajah Rani, luka di pipinya, dan ketakutan yang terlalu sering disaksikannya malam ini membuat hatinya tak lagi sanggup berpaling. Terminal yang tak pernah tidur itu kini menahan napas. Tak ada yang tahu, bahwa dengan langkah kecil Gus Ikdam ke depan, rahasia yang selama ini tersembunyi rapat mulai mendekati saatnya untuk terbuka. Gus Ikdam berdiri diam di hadapan Bargo, namun di dalam dirinya badai sedang berkecamuk. Ia merasakan denyut halus di dadanya, pertanda ilmu yang selama ini ia kunci rapat mulai merespons keadaan. Ilmu itu bukan sekadar kekuatan, melainkan amanah, dan setiap kali digunakan, selalu ada konsekuensi yang harus ia tanggung. Selama bertahun-tahun, ia memilih berjalan menjauh dari keramaian, menghindari sorot mata manusia. Tatapannya kembali jatuh pada Rani. Anak itu menggenggam ujung jubahnya tanpa sadar, seolah takut jika Gus Ikdam ikut menghilang seperti orang-orang lain yang berpaling. Luka di pipinya memerah,
matanya sembab, namun ada secercah harap yang bergetar di sana. Harap yang rapuh, yang bisa runtuh jika ia kembali ditinggalkan. Pergi saja, Gus, bisik suara dalam hatinya. Ia tahu, dengan pergi, ia akan tetap aman. Tak ada yang tahu siapa dirinya, tak ada yang akan memburu atau mengagungkan. Dunia akan terus berjalan seperti biasa, keras, kejam, dan tak peduli. Tapi justru itulah yang membuat dadanya semakin sesak. Di sisi lain, suara lain berbisik lebih keras. Suara nurani yang selama ini ia rawat dalam doa-doa sunyi. Jika kekuatan ini tak digunakan untuk melindungi yang lemah, lalu untuk apa ia diberikan? Gus Ikdam memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang, merasakan terminal yang bising itu seolah menjauh. Bargo semakin tidak sabar. Ia meludah ke samping dan melangkah lebih dekat, hampir menabrak dada Gus Ikdam. "Kau dengar," bentaknya, "jangan ikut campur kalau tak mau masalah." Tangannya mengepal, urat-urat di lehernya menegang, siap meluapkan kekerasan yang biasa ia pertontonkan. Beberapa orang menahan napas. Mereka merasa ada sesuatu yang tak biasa. Bukan karena ancaman Bargo, melainkan karena ketenangan Gus Ikdam yang terasa asing di tengah kekerasan. Seolah pria itu berdiri di antara dua dunia, dunia manusia dan sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi. Gus Ikdam membuka mata, tatapannya kini mantap, meski di dalamnya masih ada kesedihan. Ia tahu, setelah malam ini, namanya mungkin akan tersebar. Ilmunya tak lagi menjadi rahasia. Jalan sunyi yang ia pilih selama ini bisa berakhir di sini, di terminal yang berdebu dan penuh luka. Ia menunduk sedikit, berdoa dalam hati. Doa yang tak panjang, namun penuh kepasrahan. Bukan meminta kekuatan, melainkan meminta keikhlasan untuk menerima apapun akibat dari pilihannya. Angin malam berembus lebih kencang, membuat sorbannya berkibar pelan. Saat Gus Ikdam melangkah satu langkah ke depan, keputusan itu pun dibuat. Tak ada lagi keraguan. Demi seorang anak kecil yang tak pernah meminta lebih dari sekadar hidup dengan layak, ia siap membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat dan menghadapi apapun yang akan terjadi setelahnya. Langkah Gus Ikdam terhenti tepat di antara Rani dan Bargo, seolah tubuhnya menjadi batas yang tak kasat mata. Ia berdiri tegak, namun bahunya sedikit menurun, tanda kerendahan hati yang tak dibuat-buat. Keramaian terminal kembali bergerak, tetapi terasa seperti suara-suara itu datang dari kejauhan, tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Rani memandang punggung Gus Ikdam, dan untuk pertama kalinya malam itu, napasnya terasa sedikit lebih lega. Gus Ikdam menundukkan kepala, bibirnya bergerak perlahan, melantunkan doa yang nyaris tak terdengar. Bukan doa yang keras atau penuh kata-kata agung, melainkan bisikan sederhana yang lahir dari kedalaman hati. Setiap kalimatnya mengalir tenang, namun membawa getaran halus yang merambat ke udara di sekitarnya. Seolah terminal yang bising itu mulai belajar diam. Angin berembus tiba-tiba, menyapu debu dan kertas-kertas bekas ke udara. Lampu terminal kembali berkedip, kali ini lebih lama, membuat bayangan orang-orang bergoyang tak menentu. Beberapa penumpang menoleh dengan dahi berkerut, merasakan suasana yang berubah tanpa tahu sebabnya. Ada yang merinding, ada pula yang tanpa sadar menutup mulut, seakan takut memecah keheningan yang tercipta. Bargo mengerutkan kening. Ia merasakan sesuatu yang tak ia pahami, bukan rasa sakit, bukan pula takut yang biasa. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekan dari dalam. Ia mencoba tertawa untuk menutupi kegelisahan itu, namun suaranya terdengar sumbang, tak sekuat biasanya. Anak buahnya saling pandang, langkah mereka yang tadi siap maju kini ragu-ragu. Rani menatap Gus Ikdam dengan mata berkaca-kaca. Doa itu tak hanya terdengar di telinganya, tapi juga di hatinya. Ia merasa seperti dipeluk oleh ketenangan yang hangat, sesuatu yang sudah lama tak ia kenal. Tangannya berhenti gemetar, meski luka di pipinya masih perih. Untuk sesaat, rasa sakit itu tak lagi menjadi pusat dunianya. Gus Ikdam mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terpejam, namun rautnya damai. Doa itu belum usai, justru semakin dalam, seakan ia sedang berbicara langsung dengan Yang Maha Mengetahui. Terminal yang penuh ketegangan kini berada di ambang sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Suara langkah kaki berhenti. Klakson bas yang biasanya bersahutan mendadak sunyi. Orang-orang di sekitar merasakan waktu seperti melambat, detik-detik berlalu dengan berat. Ada kekuatan yang bekerja, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketenangan yang memaksa siapapun untuk merasakannya. Saat Gus Ikdam membuka matanya,
udara di sekelilingnya terasa berbeda. Doa itu telah mencapai akhirnya, namun dampaknya baru saja dimulai. Terminal yang menjadi saksi penderitaan Rani kini bersiap menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah perlawanan tanpa amarah, yang akan mengubah segalanya. Keheningan yang tercipta terasa seperti penghinaan bagi Bargo. Ia membenci rasa itu, rasa kehilangan kendali, rasa seolah ada sesuatu yang lebih besar darinya berdiri tepat di depan mata. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras, dan amarah yang tertahan meledak begitu saja. "Cukup," teriaknya, memecah sisa-sisa hening yang menggantung di udara terminal. Ia melangkah maju dengan kasar, menunjuk dada Gus Ikdam tanpa ragu. "Kau pikir ini tempat pengajian?" bentaknya. Suaranya menggema, mencoba merebut kembali kekuasaan yang terasa merosot. Anak buahnya ikut bergerak, membentuk setengah lingkaran, meski langkah mereka tak lagi semantap sebelumnya. Gus Ikdam tak bergeming, tatapannya tenang, namun kini terbuka penuh, menatap Bargo bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesedihan yang dalam. Tatapan itu justru membuat Bargo semakin geram, seolah harga dirinya diinjak tanpa sentuhan. Ia tak tahan dipandang seperti itu, seperti seseorang yang patut dikasihani. "Apa kau dengar aku?" Bargo mendorong bahu Gus Ikdam dengan keras. Dorongan itu membuat sorban Gus Ikdam sedikit bergeser, namun tubuhnya tetap kokoh. Tak ada perlawanan, tak ada balasan. Hanya diam yang menyala seperti api kecil di tengah badai. Rani tersentak. Ia berteriak lirih, memohon agar Gus Ikdam berhenti. Ketakutannya kembali menyeruak, takut pria yang melindunginya akan menjadi korban berikutnya. Tangannya mencengkeram lantai dingin, matanya memohon pada dunia agar malam ini tidak semakin kejam. Bargo mengangkat tinjunya. Dalam kepalanya hanya ada satu hal, menghancurkan ketenangan itu, mengembalikan rasa takut ke wajah semua orang. Ia tak peduli lagi pada tatapan orang-orang di sekelilingnya. Amarah telah membutakan, menutup ruang bagi logika dan nurani. "Ini wilayahku," teriaknya sambil mengayunkan tangan. Anak buahnya ikut berteriak, tersulut emosi pemimpin mereka. Terminal kembali dipenuhi suara kasar, namun kali ini berbeda, bukan suara kekuasaan yang penuh keyakinan, melainkan jeritan amarah yang panik. Namun tepat sebelum tinju itu mencapai sasaran, udara di sekitar mereka terasa mengeras. Seperti ada dinding tak terlihat yang berdiri di antara kekerasan dan ketenangan. Gus Ikdam masih berdiri di tempatnya, napasnya teratur, matanya tak lepas dari Bargo. Detik itu menjadi batas, amarah telah dilepaskan, dan tak ada jalan kembali. Terminal yang selama ini dikuasai oleh kekerasan kini berada di ambang perubahan besar, perubahan yang akan membuat para preman menyadari bahwa tidak semua kekuatan bisa ditundukkan dengan ancaman dan pukulan. Tinju Bargo berhenti di udara, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Wajahnya membeku, matanya membelalak, dan tubuhnya bergetar menahan tekanan yang tak ia mengerti. Ia mencoba menarik tangannya kembali, namun lengannya terasa berat, seperti terikat oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Terminal kembali sunyi, bukan karena orang-orang diam, tetapi karena udara sendiri terasa menahan suara. Gus Ikdam menghembuskan napas perlahan. Ia tak mengangkat tangan untuk menyerang, tak pula melangkah maju. Namun dari tubuhnya terpancar getaran halus, seperti gelombang yang menyebar tanpa terlihat. Debu di lantai berputar pelan, kertas-kertas bekas terangkat, dan lampu terminal bergoyang ringan, seakan ikut tunduk pada sesuatu yang lebih besar. Anak buah Bargo terhuyung mundur satu persatu. Kaki mereka terasa lemas, dada mereka sesak oleh rasa takut yang tiba-tiba hadir. Beberapa di antaranya jatuh berlutut tanpa sadar, wajah mereka pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Mereka baru menyadari, selama ini mereka hidup dalam ilusi kekuatan yang rapuh. Rani menatap dengan mata terbelalak. Ia melihat Bargo, sosok yang selama ini tampak tak terkalahkan, kini gemetar seperti daun kering tertiup angin. Tak ada pukulan, tak ada teriakan, namun rasa takut menyebar lebih cepat dari kekerasan apapun yang pernah ia saksikan. Hatinya berdebar, antara takjub dan bingung. Gus Ikdam akhirnya mengangkat tangannya perlahan. Gerakannya sederhana, hampir seperti orang yang menenangkan anak kecil. Namun saat tangannya terangkat, angin berdesir lebih kuat, membuat jubahnya berkibar. Bargo terpental beberapa langkah ke belakang, jatuh terduduk dengan napas terengah, seolah seluruh kekuatannya terkuras dalam satu tarikan. Orang-orang di sekitar tak mampu berkata-kata. Ada yang menutup mulut, ada yang berpegangan pada tiang,
memastikan apa yang mereka lihat benar-benar nyata. Tak ada darah, tak ada jeritan kesakitan, namun pemandangan itu jauh lebih mengguncang daripada perkelahian biasa. Ilmu sakti yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik kini tersingkap di hadapan mereka. Bargo mencoba bangkit, namun kakinya kembali lemas. Tatapan matanya berubah, bukan lagi penuh amarah, melainkan kebingungan dan ketakutan yang telanjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Sangat kecil. Semua kesombongan yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Gus Ikdam menurunkan tangannya. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan kesedihan mendalam. Ilmu itu akhirnya terbuka, bukan karena keinginan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan karena ia memilih melindungi yang lemah. Terminal menjadi saksi bahwa malam itu, keseimbangan telah berubah dan tak ada yang akan sama setelahnya. Bargo terduduk terkapar di lantai terminal, napasnya tersengal seperti orang yang baru saja berlari jauh dari maut. Dadanya naik turun tak beraturan, sementara tangannya gemetar menahan tubuhnya sendiri. Tak ada luka di wajahnya, tak ada darah yang mengalir, namun rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam daripada lebam manapun. Harga dirinya hancur tepat di hadapan orang-orang yang selama ini ia takuti. Ia mencoba bangkit dengan sisa tenaga yang ada, tetapi setiap kali lututnya menahan beban tubuh, rasa lemah menjalar kembali. Seolah kekuatan yang biasa ia banggakan telah ditarik dari dirinya tanpa sisa. Anak buahnya menatap dari kejauhan, tak satu pun berani mendekat. Mereka melihat pemimpin mereka runtuh bukan oleh pukulan, melainkan oleh sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Gus Ikdam berdiri beberapa langkah darinya. Tak ada ekspresi kemenangan di wajahnya, tak pula sikap menghakimi. Ia hanya memandang Bargo dengan tenang, seperti seorang guru yang melihat muridnya jatuh karena kesombongan sendiri. Ketika ia berbicara, suaranya lembut namun menusuk jauh ke dalam. Kekuatan yang menindas akan selalu kalah, ucapnya singkat. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Bargo menunduk, keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Ia merasa telanjang di hadapan semua orang, tak lagi ditakuti, tak lagi disegani. Tawa yang biasanya mengiringi langkahnya kini menghilang, digantikan bisik-bisik dan tatapan heran dari kerumunan. Rani berdiri perlahan dengan bantuan Gus Ikdam. Kakinya masih lemas, tapi matanya kini memancarkan keberanian kecil yang baru lahir. Ia menatap Bargo tanpa kebencian, hanya kelelahan yang dalam. Dalam diamnya, ada kemenangan yang tak terucap, bukan kemenangan untuk membalas, melainkan kemenangan karena akhirnya ia tak lagi diinjak. Orang-orang di terminal mulai bergerak. Beberapa mendekat, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi keterkejutan, lalu perlahan menjadi keberanian yang selama ini terpendam. Bargo akhirnya menundukkan kepala sepenuhnya. Bahunya merosot, tatapan matanya kosong. Ia sadar, malam ini ia kalah, bukan karena tubuhnya tak kuat, tetapi karena selama ini ia berdiri di atas ketidakadilan. Kekalahannya tak meninggalkan darah, namun meninggalkan rasa malu yang tak mudah terhapus. Di tengah terminal yang kembali dipenuhi suara langkah dan bisikan, satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan. Kekerasan telah dikalahkan tanpa kekerasan. Dan malam itu, di tempat yang penuh debu dan luka, martabat seorang anak kecil telah ditegakkan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Terminal yang biasanya riuh kini terasa asing. Suara mesin bas, klakson, dan teriakan kernet kembali terdengar, namun seperti teredam oleh kesadaran baru yang menggantung di udara. Orang-orang berdiri terpaku, menyimpan peristiwa barusan dalam ingatan masing-masing. Tak ada yang berani berbicara terlalu keras, seolah takut merusak keseimbangan yang baru saja tercipta. Bargo masih terduduk di lantai, dikelilingi bayangan tubuh orang-orang yang menatapnya dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya, tak ada yang menunduk saat melihatnya. Tatapan itu bukan lagi penuh takut, melainkan penuh tanya, bahkan sebagian penuh penilaian. Kekuasaan yang selama ini ia bangun runtuh dalam senyap. Gus Ikdam berdiri di tengah-tengah mereka, tak sedikit pun berubah oleh perhatian yang kini mengarah kepadanya. Ia menurunkan pandangannya, seolah ingin memastikan semua yang terjadi tidak menumbuhkan kesombongan baru. Dalam hatinya, ia merasakan beban lain, beban karena rahasia yang telah terbuka, dan jalan sunyi yang mungkin tak bisa ia lalui lagi. Rani berdiri di sampingnya, memeluk keranjangnya yang sudah hampir kosong. Ia menatap sekeliling dengan ragu,
tak terbiasa dengan rasa aman yang datang tiba-tiba. Setiap sudut terminal yang dulu terasa mengancam kini tampak lebih terang, seolah lampu-lampu tua itu akhirnya berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa pedagang kecil mulai saling bertukar pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada yang menarik napas lega. Tanpa kata, mereka merasakan hal yang sama, sebuah belenggu yang selama ini mengikat mereka telah longgar. Keberanian yang sempat mati kini perlahan berdenyut kembali. Seorang ibu tua melangkah maju, berhenti tak jauh dari Rani. Tangannya bergetar saat mengulurkan selembar uang kecil. "Untukmu," katanya lirih, matanya basah. Rani menerima dengan bingung, lalu menunduk. Air mata kembali mengalir, kali ini tanpa rasa takut. Bargo akhirnya berdiri dengan susah payah. Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Ia hanya melangkah pergi bersama anak buahnya, kepala tertunduk, punggungnya tampak lebih kecil dari sebelumnya. Langkah mereka menjauh tanpa sorak, tanpa perlawanan, hanya sisa rasa malu yang tertinggal. Terminal kembali bergerak, namun sesuatu telah berubah. Di antara debu dan suara mesin, ada keheningan baru yang tersimpan di hati banyak orang. Keheningan yang mengingatkan mereka bahwa keadilan, meski jarang datang, akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat yang paling tak terduga. Kerumunan perlahan mencair, namun Rani masih berdiri di tempatnya, seolah takut jika semua ini hanya mimpi yang akan lenyap begitu ia melangkah. Tangannya gemetar memeluk keranjang, sementara matanya menatap lantai terminal yang tadi menjadi saksi ketakutannya. Napasnya tertahan, seperti baru saja keluar dari air yang dalam dan gelap. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Tangis Rani bukan lagi tangis kesakitan, melainkan luapan perasaan yang terlalu lama ia pendam. Tangis seorang anak kecil yang lelah menjadi kuat setiap hari, yang akhirnya diizinkan untuk rapuh tanpa takut disakiti. Gus Ikdam berlutut di hadapannya, menyamakan tinggi mata. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan hangat dan anggukan kecil yang seolah berkata bahwa Rani aman. Sentuhan tangannya di kepala Rani ringan, penuh kasih, seperti ayah yang menenangkan anaknya setelah badai. "Aku cuma mau jualan," isak Rani akhirnya. Kalimat sederhana itu memecah hati siapapun yang mendengarnya. Ia tak meminta keajaiban, tak berharap kekuatan sakti muncul. Ia hanya ingin hidup tanpa rasa takut. Gus Ikdam menunduk, dadanya terasa sesak oleh kejujuran yang begitu polos. Beberapa orang yang masih berada di sekitar ikut menitikkan air mata. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam diri Rani, rasa takut yang selama ini mereka simpan, rasa tak berdaya yang dipaksa diterima sebagai nasib. Tangis Rani menjadi suara bagi banyak hati yang selama ini bungkam. Seorang pedagang minuman menghampiri dan menyodorkan botol air. Rani menerimanya dengan dua tangan, mengucapkan terima kasih berulang kali. Setiap kebaikan kecil malam itu terasa begitu besar baginya, seperti cahaya-cahaya kecil yang menembus gelap. Gus Ikdam bangkit perlahan. Ia menyadari, perbuatannya malam ini telah membuka pintu bagi banyak hal, baik maupun berat. Namun melihat Rani yang mulai tenang, ia tahu keputusannya tak sia-sia. Ada harga yang harus dibayar, tapi ada pula harapan yang lahir. Di tengah terminal yang kembali hidup, tangis Rani menjadi penanda perubahan. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi semua yang menyaksikan. Malam itu, air mata seorang anak kecil telah membersihkan luka yang terlalu lama dibiarkan menganga. Langkah Bargo terdengar berat saat meninggalkan terminal. Setiap pijakan kakinya seolah menyeret sisa-sisa kesombongan yang telah runtuh. Punggungnya membungkuk, bukan karena lelah, melainkan karena beban malu yang menekan lebih kuat daripada rasa sakit apapun. Untuk pertama kalinya, terminal yang dulu ia kuasai terasa begitu luas dan asing. Anak buahnya berjalan di belakang dengan kepala tertunduk. Tak ada canda, tak ada umpatan, tak ada keberanian untuk menatap siapapun. Mereka sadar, kekuatan yang selama ini mereka banggakan ternyata rapuh, runtuh dalam sekejap tanpa perlawanan berarti. Malam itu menamparkan kesadaran mereka lebih keras daripada pukulan manapun. Bisik-bisik mulai terdengar di antara pedagang dan penumpang. Bukan bisikan takut, melainkan bisikan lega. Nama Bargo tak lagi diucapkan dengan nada gemetar, melainkan dengan keheranan. Sosok yang dulu menakutkan kini pergi sebagai bayangan dari dirinya sendiri. Di pintu keluar terminal, Bargo berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, melihat tempat yang selama ini ia anggap miliknya. Lampu-lampu terminal menyala biasa saja, namun baginya terasa menyilaukan. Tak ada lagi sorot hormat, tak ada lagi rasa kuasa.
Yang ada hanyalah pantulan dirinya, seorang pria yang kalah oleh kezaliman yang ia pelihara sendiri. Rasa malu itu menyelinap pelan tapi pasti, menggerogoti hatinya. Ia teringat semua teriakan, ancaman, dan wajah-wajah ketakutan yang dulu ia nikmati. Kini semua itu kembali padanya, berubah menjadi penyesalan yang tak tahu harus diarahkan kemana. Sementara itu, di dalam terminal, orang-orang mulai berani berdiri lebih tegak. Para pedagang kecil kembali menata dagangan mereka dengan tangan yang lebih ringan. Seakan kepergian para preman membawa pergi juga sebagian besar ketakutan yang selama ini mengendap di dada mereka. Rani menyaksikan dari kejauhan, matanya mengikuti punggung Bargo hingga menghilang. Ia tak merasa senang melihat kekalahan itu, hanya ada kelegaan yang tenang. Untuk pertama kalinya, ia tak perlu khawatir tentang setoran, tentang tangan kasar, tentang ancaman yang datang tanpa aba-aba. Terminal kembali ramai, namun tak lagi sama. Rasa malu para preman meninggalkan jejak yang tak terlihat, tetapi kuat. Dan malam itu, semua yang hadir tahu, kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan selalu runtuh, meninggalkan kehinaan bagi mereka yang mengandalkannya. Terminal mulai kembali pada ritmenya, namun gema peristiwa malam itu masih terasa jelas. Gus Ikdam berdiri di dekat bangku panjang, memandang wajah-wajah yang kini berani menatap lurus ke depan. Ia tahu, kekuatan yang baru saja mereka saksikan bisa disalahartikan. Karena itu, sebelum malam benar-benar berlalu, ada kata-kata yang harus ia sampaikan. Ia melangkah ke tengah kerumunan tanpa nada menggurui. Suaranya tidak keras, namun setiap kalimatnya terdengar jelas, seolah udara membantu menyampaikannya. Gus Ikdam berbicara tentang keberanian yang sering disalahpahami, tentang kekuatan yang bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Orang-orang mendengarkan dengan napas tertahan. Yang kuat bukan yang ditakuti, ucapnya pelan, tapi yang sanggup menahan diri ketika bisa menyakiti. Kalimat itu jatuh di hati banyak orang, menembus lapisan ketakutan yang selama ini mengeras. Beberapa pedagang menunduk, bukan karena takut, melainkan karena merenung. Rani berdiri tak jauh darinya. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata yang kini penuh hormat dan harap. Kata-kata itu mungkin belum sepenuhnya ia pahami, tetapi ia merasakan ketulusan di dalamnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat orang dewasa yang menggunakan kekuatan tanpa merendahkan siapapun. Gus Ikdam melanjutkan, menekankan bahwa kezaliman tumbuh bukan hanya karena pelaku, tetapi juga karena ketakutan yang dibiarkan berlarut. Ia tidak menyalahkan siapapun, hanya mengajak mereka untuk menjaga satu sama lain. Terminal ini, katanya, bisa menjadi tempat yang keras, tapi tak harus kejam. Beberapa orang mulai mengangguk, ada yang menggenggam tangan sendiri, ada yang menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. Pesan itu sederhana, namun terasa berat karena selama ini mereka terlalu lama hidup dalam diam. Malam itu, kata-kata Gus Ikdam membuka ruang bagi keberanian yang lebih sunyi, namun lebih kuat. Ia lalu menoleh pada Rani, tersenyum kecil. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan doa tanpa kata. Rani membalas dengan senyum yang masih basah oleh air mata, senyum yang kali ini lahir dari rasa aman, bukan keterpaksaan. Gus Ikdam menarik napas panjang. Ia tahu, tugasnya di tempat ini telah selesai. Pesan telah disampaikan, benih telah ditanam. Sisanya adalah perjalanan masing-masing hati. Dan di terminal yang perlahan kembali bernapas lega, kata-katanya tertinggal, menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati selalu berjalan bersama tanggung jawab. Fajar mulai merayap perlahan di balik atap-atap terminal. Cahaya pagi menyusup melalui celah-celah bangunan tua, menyapu lantai semen yang semalam menjadi saksi ketakutan, doa, dan keberanian. Terminal itu masih sama secara rupa, namun rasanya berbeda, lebih ringan, seolah beban lama telah diangkat tanpa suara. Gus Ikdam berdiri di ujung terminal, menatap bas pertama yang bersiap berangkat. Tak ada yang menghalanginya, tak ada yang memanggil namanya dengan keras. Ia memilih pergi seperti ia datang, tanpa sorak, tanpa pengakuan. Sorbannya dirapikan pelan, langkahnya mantap namun sunyi, seakan malam tadi hanyalah satu persinggahan dalam perjalanan panjangnya. Rani melihatnya dari kejauhan. Ia ingin berteriak, ingin mengucapkan terima kasih dengan lantang, namun suaranya tertahan di dada. Ia hanya menggenggam keranjang kecilnya erat-erat, lalu membungkuk pelan, seperti yang ia lakukan pada ibunya setiap pagi. Gus Ikdam berhenti sejenak, menoleh, dan mengangguk kecil, sebuah perpisahan tanpa kata. Terminal mulai hidup kembali.
Pedagang membuka lapak dengan wajah yang lebih tenang, para kernet berteriak menawarkan tujuan, dan penumpang berlalu dengan urusan masing-masing. Namun di antara semua kesibukan itu, ada sesuatu yang tertinggal, keberanian kecil yang kini berani tumbuh. Rani kembali berjalan menyusuri terminal. Suaranya masih lirih saat menawarkan dagangan, tetapi senyumnya kini berbeda. Senyum itu tak lagi dipaksakan. Ada keyakinan baru di sana, keyakinan bahwa dunia tak selalu harus kejam, bahwa suatu hari nanti, ia bisa berdiri tanpa rasa takut. Di sudut lain terminal, bekas jejak langkah para preman tinggal kenangan. Tak ada lagi teriakan ancaman, tak ada lagi setoran paksa. Rasa malu yang mereka bawa pergi menjadi pelajaran yang tak tertulis, namun dipahami oleh semua yang pernah tertindas. Tak ada yang tahu kemana Gus Ikdam pergi. Namanya mungkin akan menjadi cerita yang dibisikkan, mungkin pula perlahan dilupakan. Namun pengaruhnya telah menetap, bukan di tembok terminal, melainkan di hati orang-orang yang menyaksikan malam itu. Dan ketika matahari akhirnya naik sepenuhnya, terminal di Jawa Timur itu tampak disinai cahaya yang sama seperti hari-hari lainnya. Namun bagi Rani, dan bagi banyak orang, cahaya itu terasa berbeda. Ia bukan hanya terang pagi, melainkan harapan. Harapan bahwa kebaikan, meski datang sebentar, mampu mengubah segalanya.